Halo bunda-bunda, video ini panjangnya lebih dari 19 menit. Bunda-bunda tidak bisa nonton hanya depannya saja, tengahnya saja, atau belakangnya saja, tapi pastikan nonton di bagian akhir video ini. Kita mulai videonya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda pecinta tajud cinta. Seperti biasanya siang seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajud cinta dan kegiatan para pemainnya bun. Nah, spesial untuk video kali ini Pak Agus ingin menginformasikan dua hal sing bener-bener Pak Agus menurut Pak Agus itu spesial. Satu kata-kata mutiara yang kebetulan nek di dunia arsip kebetulan itu biasa ya bunda, tapi ini lagi dan juga lagi kebetulan ada sebuah kata-kata mutiara yang baru saja diposting di bulan Agustus ini yang dipelajari oleh Cut Siva dan juga Haris Friza. Satu itu. Terus sing nomor loro ki, wah kata-kata iki jan serem banget. Kemungkinan arep tak nggo judul soalnya pas tadi pagi waktu Pak Agus dikirimi Pak Agus dikirimi ki, what nek judulnya tahun depan Cut Siva Hana Salsabila menikah ngono. Wah, jadi isu sing ra jelas sih. Kita tidak boleh mendahului waktu. Nah, sing jelas nek kita judulnya kok ngono kayak sing youtuber liyane. Seru ya bener. Tapi tidak bisa, aku pengen tapi ra iso. Oke, karena kata-kata mutiaranya bener-bener seru dan juga masih baru bunda-bunda. Nek di esok satu hari yang lalu ya. Berarti kan kemarin pagi lah ya, berarti cek bener fresh sing tadi pagi sudah tak sepil sidik. Nah terus tak tambahi sepasang yes. Langsung tak jak ndelok bukti nih. Jadi sebelum tak bacakan bunda-bunda, oh iya ini bukan omong gedabiuse Pak Agus tok, ora ono buktine. Tak jak ndelok buktine sik bareng-bareng lebar kui agek tak bacakan. Wah jan seru tenan. Oke, langsung saja kita ke rekaman layar. Halo bunda-bunda, sebelum ke rekaman layar Pak Agus ingin menjelaskan dulu kalau kata-kata mutiara ini yang menemukan bukan Pak Agus tapi temennya Pak Agus yang namanya tetap Pak Agus rahasiakan. Alhamdulillah semakin hari semakin banyak. Thank you. Kata-kata mutiara sing tahun depan, plot twistnya tahun depan nikah itu dikirim Pak Agus tadi malam jam 22:31, setengah 11 ya bun ya, setengah 11 kita lingkari ini. Terus sing sebelah kiri ini baru saja jam 13:52. Saiki jam piro iki? Aduh handphone. Saya tak cek. Saiki jam 15:02. Berarti wis setengah loro mau. Wes lewat lumayan lama Pak Agus agak menyadari nek dikirimi kata-kata mutiara ini. Jadi ki bener-bener fresh baru. Beliau menemukannya secara tidak sengaja. Oke ya bun ya, deal. Oke, saiki tak dono nek ini bener-bener disukai oleh Cut Siva Hana Salsabila dan juga Haris Friza. Sing siji sing kiri tok iki. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus rekaman sampai jam 15:05 Rabu 21 Agustus 2024. Video ini sebagai data dua kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Siva sing satu dan yang satunya disukai oleh Cut Siva Hana Salsabila dan juga Haris Ilano Friza. Oke, wis tak simpen ning IGS ku dadi gampang lek golek ini. Plot twistnya tiba-tiba tahun depan nikah. Ini disukai oleh Cut Siva. Kita screenshot satu hari yang lalu
Nek sekarang wis berubah. Oke. Nah, wis berubah karena pagi, nek wis pagi kuwi 24 jam berarti kan setelah pagi nih itu wis dihitung 2 hari. Plot twistnya tiba-tiba tahun depan nikah. Untuk captionnya tidak ada, untuk musiknya aduh Raisa tak puter nih gini. Pokok untuk apa namanya backsoundnya hampir sama, plot twistnya tiba-tiba tahun nikah tak terduga. Ngene judulnya Julie Lucky Juicy Lucky bukan orangnya. Semoga mengerti. Tapi ini 2 hari yang lalu ya Bun ya. 2 hari yang lalu bener-bener fresh, ini bener-bener melegakan Pak Agus. Tak pikir wah genduk mikule wis ora mengungkapkan hatinya lagi karena sibuk bekerja. Nah, ternyata alhamdulillah membuat Pak Agus semangat. Dia ini tetap memberikan waktu untuk dirinya belajar. Selain belajar ya Bun ya, belajar memperbaiki diri. Quotes kata-kata Mutiara ini selain mewakili hatinya, dia juga sedang belajar. Oke, ini yang pertama ya Bun ya. Alhamdulillah masih ada dan fresh. Tak kira nek sibuk syuting bakalan nggak ada waktu buat scroll HP. Maksudnya belajar. Iki sego iki tentang My Heart. Iki mau ana senakon iki sapa Pak? Iki Ayune Pol. Pak Agus gak kenal tapi lewat jenenge ning IGS ku sok genduk mikule nek nikah. Aku mikirnya ngono. Sekilas nggo kudung model putih ngene paling ngono. Aku kepikirane genduk mikule. Nah, iki sing laki-laki ini beri jawaban kenapa harus belajar agama dulu sebelum menikah. Ya Allah, sisain gini 1. Wah, ini bukan tentang masalah wajah ini. Bion satset. Maksudnya bio satset. Satset itu satset. Biasa Pak Gus senengannya salah nulis. Oke. Iki hanya bisa ditunjukkan yang menyukai. Ono Kak Ros bareng kok Bun. Iki ono Kak Ros bareng. Nah, Rosa Fabiandi ya ta? Kak Ros. Cut Sifahana Salsabila asli. Nah, genduk mikule nih Pak Gus. Oke. Terus Jupri, aku urung niliki ono postingan terbaru apa Jupri iki. Oke, kerja karo Aan. Oke. Terus wes iki asli ya. Adi Sekai dan lain-lain. Iki Jutsifah dan juga Haris Friza jejeran. Nek menyukai mungkin waktunya tidak terlalu lama, jadi diurutannya jejeran. Oke, lanjut. Untuk isinya tak bacakan. Ini diposting 11 Agustus, berarti masih fresh, masih dalam lingkup perasaan yang sama. Saiki tanggal 21. 10 hari yang lalu ya Bun ya. 10 hari yang lalu. Nek menyukai ini di antara tanggal 11 sampai tanggal 21. Perasaannya masih sama, belum berubah. Isek fresh. Oke, tak wajak no malah ngedep ya iki. Untuk postingan yang disukai oleh Cut Sifa dan juga Haris Friza ini judulnya laki-laki ini beri jawaban kenapa harus belajar agama dulu sebelum menikah. Terus ono ya Allah sisain gini 1. Ini sebuah cerita ya Bun ya. Jadi sebuah cerita obrolan di sebuah WA sepertinya. Kenapa harus belajar agama? Dia jawab, ketika Umar dimarahi istrinya, ia hanya diam mendengarkan. Padahal saat itu Umarlah satu-satunya manusia yang setan pun takut padanya. Umar hanya terdiam dan menyimak keluh kesah istrinya. Halaman berikutnya, ketika Fatimah sedang membaca Al-Quran, ayat tentang laki-laki yang boleh mempunyai 4 istri. Tiba-tiba dia merendahkan suaranya agar Ali tidak mendengarnya. Ali tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kamu sendiri yang setara dengan mereka semua."
Halaman berikutnya, Aisyah pernah lupa menghidangkan makanan saat Rasulullah berpuasa. Namun Rasulullah tidak menegurnya, tapi malah berbisik di telinganya Aisyah, "Sayang, tahukah engkau hari ini aku berbuka? Mari kita makan bersama." Sebenarnya setiap halaman bisa kita ulas satu persatu. Sampel saja tentang, Masya Allah, nek Rasulullah aku tidak berani untuk membahasnya, takut nek salah. Andai kata saya disuruh untuk membahas ini, Rasulullah memilih untuk membatalkan puasanya karena istrinya memasak untuk Rasulullah. Hal ini tidak bisa saya tiru karena saya manusia biasa, tapi saya sebagai muslim dianjurkan, andai kata pada saat berpuasa dan istri saya memasakkan atau memberikan hidangan, saya memiliki dua pilihan, mengatakan yang sebenarnya kalau dia berpuasa, tapi karena melihat istrinya memasak, bukan hanya sekedar masak saja. Saya tahu kisah ini bukan hanya sekedar memasak saja, lebih dari sekedar memasak, sehingga Rasulullah memilih untuk membatalkan puasanya. Ini luar biasa, benar-benar layak ditiru. Tapi saya belum bisa. Saya akan memilih untuk bilang, "Cinta, maafkan aku, hari ini aku puasa, jadi untuk masakanmu kita hangatkan nanti sore ya untuk berbuka." Saya akan memilih cara yang lebih ringan. Tapi hadis ini, boleh dibilang hadis ya punya, itu tuntunan sebagai contoh, menunjukkan betapa Rasulullah itu menyayangi istrinya. Contoh yang terbaik. Kalau saya belum baik, saya masih memilih cara yang lebih ringan untuk manusia biasa. Tapi yang terbenar, yang benar, neru Rasulullah nek mampu pun. Nah itu andai kata setiap halamannya saya bahas. Jadi tidak mungkin semuanya ya. Lanjut halaman berikutnya, pilihlah dia yang sederhana namun menjadikanmu istimewa. Dia yang bercanda hanya untuk melihatmu tertawa, namun serius membimbingmu menuju surga. Yuh, serem. Api-api iki bun. Aku janji ora sedih-sedih loh iki. Dan di halaman berikutnya ini merupakan sebuah conclusion dari halaman-halaman contoh-contoh yang di depan sana. Tulisannya, karena menikah bukan hanya memerlukan cinta saja, harus ada pondasi agama agar saat cinta itu naik ataupun turun, kita masih mempunyai agama untuk bisa bertahan. Karena ibadah yang paling lama itu adalah menikah. Dan di halaman terakhir ini merupakan sebuah doa. Semoga kamu yang membaca ini, semoga dipertemukan dengan laki-laki ataupun perempuan dan mertua yang baik, perhatian, sayang dengan dirimu, dan dirimu diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Alasan kenapa saya berikan dipertemukan dengan laki-laki ataupun perempuan itu karena kita membacanya dari sudut pandang seorang Haris Friza dan juga Cut Sifa. Sedangkan penulisnya ini terlihat dengan jelas sekali adalah seorang wanita yang alhamdulillah mungkin belum menikah, karena mampu menulis ini semuanya disertai dengan doa. Jadi untuk conclusion dari kata-kata mutiara ini,
Haris Friza dan juga Cut Siva. Pertama, dari sudut pandang Cut Siva Hana Salsabila, setelah dia membaca dan menyukai postingan ini, dia baru belajar bagaimana memilih seorang pasangan hidupnya. Dekne harus berfokus selain dia suka, tapi memastikan diri calon suaminya nanti itu mengerti agama. Sedangkan untuk dari sudut pandang Haris Friza, dia baru belajar bagaimana menjadi seorang laki-laki, belajar menjadi bagaimana seorang suami nanti pada saat dia sudah menikah. Cuma kebetulan saja Haris Friza dan juga Cut Siva, walaupun dari tempat yang berbeda, menyukai postingan yang sama. Lagi, dan lagi. Sudah tak terhitung berapa banyaknya. Anggap saja semua ini hanya kebetulan belaka ya bun ya. Tapi saya janji tentang satu hal. Saya tidak tahu alasan kenapa semua ini diperlihatkan ke kita, diperlihatkan ke saya, diperlihatkan ke bunda-bunda semuanya. Saya yakin ini semua ada hikmahnya, ini semua ada yang mengatur sebegitu indahnya. Dari tangan-tangan orang penulisnya dituntun untuk menulis ini, diposting untuk tanggal ini, dan bisa dilihat oleh Cut Siva dan juga Haris Friza, dan tangan mereka digerakkan untuk menyukainya, sehingga temennya Pak Agus dituntun untuk melihatnya dan dikirimkan ke saya. Terus saya membuatkan video dan ditonton oleh bunda-bunda semuanya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Saya tidak tahu apa tujuannya, tapi hal itu tidak bisa direkayasa oleh manusia biasa. Cuma itu janji saya. Ini semua pasti ada hikmahnya. Walaupun sampai saat ini dalam sudut pandang saya tidak mampu melihat apakah mungkin Haris Friza dan Cut Siva bisa bersama. Saya tidak bisa melihatnya. Tapi yang ditunjukkan ke saya mampu melihat untuk ada orang yang digerakkan untuk menulisnya, mempostingnya, ada orang yang digerakkan untuk menunjukkannya. Cut Siva dan juga Haris Friza digerakkan untuk menge-like-nya, dan sampai ke tangan saya, Tak Siarno akan sampai ke telinganya bunda-bunda semuanya. Semua ini mengalir begitu saja. Saya tahu ada yang mengaturnya, tapi itu bukan campur tangan manusia. Dan untuk kata-kata mutiara yang berikutnya, plot twistnya tiba-tiba tahun depan menikah. Saya tidak begitu berani mengasumsikan ini lebih, karena memerlukan data yang benar-benar luas, tidak akan cukup untuk saya menguraikannya. Tapi saya ingin menggunakan kata-kata mutiara ini sebagai judul. Hanya saja saya belum bisa mengatakan semuanya ke bunda-bunda semuanya, soalnya datanya begitu banyak. Plot twistnya tiba-tiba tahun depan Cut Siva dan juga Haris Friza menikah tahun depan. Kalau masalah pasangan ini Pak Agus tidak tahu. Nek menurut bunda-bunda, bisa tidak hal sesulit itu bisa terwujud? Bisa enggak? Dalam ajaran agama saya, jawabannya bisa. Nek menurut bunda-bunda,
silahkan tulis di kolom komentar. Saya tunggu di sana dan kita bahas bersama.